Nah, kekeliruan dalam cara pandang terkait dengan kekerasan seksual dan terkait penyandang disabilitas itulah yang sekali lagi yang membuat kita tidak percaya bahwa ada orang-orang yang katakanlah memiliki kondisi tunadaksa sampai kemudian melakukan kekerasan seksual. Sahabat Kompas TV, kasus pelecehan seksual oleh pria disabilitas berinisial Iwas alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini tengah menjadi sorotan publik nih. Iwas ditetapkan sebagai tersangka pelecehan terhadap mahasiswa berinisial MA. Belakangan terungkap jumlah korban pelecehan mencapai 15 orang. Baru-baru ini Iwas alias Agus pun menjalani pemeriksaan dengan statusnya sebagai tersangka. Lalu bagaimana ahli psikologi forensik menganalisa kasus ini? Sudah bersama saya Bang Reza Indragiri. Selamat pagi Bang. Halo. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Ya tentulah tidak baik kalau berbicara tentang residivis tidak ada suasana hati yang gembira ya. Betul. Lalu bagaimana nih Bang Reza menganalisa kasus ini nih Bang? Karena kan dia kan statusnya si Iwas alis Agus ini kan difabel. Tapi dia menjadi tersangka Hmm. kasus pelecehan gitu Bang. Tampaknya sekian banyak pihak tidak percaya bahwa seorang difabel melakukan kekerasan seksual itu berangkat dari kekeliruan dalam memahami dua hal, Hmm. yaitu memahami terkait apa itu kekerasan seksual dan apa itu penyandang disabilitas. Yang pertama, terkait dengan kekerasan seksual, kita menganggap bahwa ini adalah kejahatan yang luar biasa keji yang hanya bisa dilakukan oleh para monster. Ketika kita membayangkan monster, berarti yang kita imajinasikan adalah sosok yang bertubuh kuat, punya energi sangat-sangat besar, yang bisa menaklukkan korbannya dengan gampang akibat kekuatan luar biasa yang dia miliki. Demikian pula ketika kita bicara tentang penyandang disabilitas, kita kadung menganggap mereka sebagai orang yang disabilitas alias tidak punya kemampuan, serba tidak berdaya, serba lemah. Jangankan berperilaku jahat, berpikiran tentang kejahatan pun orang-orang yang disabilitas macam ini dianggap tidak pernah. Nah, kekeliruan dalam cara pandang terkait dengan kekerasan seksual dan terkait penyandang disabilitas itulah yang sekali lagi yang membuat kita tidak percaya bahwa ada orang-orang yang katakanlah memiliki kondisi tunadaksa sampai kemudian melakukan kekerasan seksual. Alhasil kita perlu luruskan kekeliruan pandang itu. Terkait dengan kekerasan seksual, sesungguhnya ada dua modus yang bisa digunakan oleh pelaku. Pertama adalah modus kekerasan, baik itu kekerasan yang sifatnya fisik maupun kekerasan yang sifatnya psikis. Tapi ada modus kedua yang juga acap digunakan oleh pelaku. Bahkan studi menunjukkan justru modus kedua inilah yang lebih sering digunakan daripada modus yang pertama. Modus yang kedua yang justru paling sering digunakan oleh pelaku kekerasan seksual diistilahkan sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih menggunakan cara-cara yang membuat target mengalami ketakutan, yang membuat korban merasa ngeri, grooming behavior justru diperagakan sedemikian rupa sehingga korban terlena. Hmm. Target tidak menyangka bahwa orang yang ada di hadapannya sesungguhnya adalah orang yang akan menjahatinya secara seksual. Karena tindak tanduknya sangat lembut, menawarkan pertemanan, ingin memberikan kehangatan, ingin memberikan perlindungan, memberikan iming-iming hadiah, atau hal-hal yang positif atau yang menyenangkan atau membuat korban terlena. Nah, ketika kita bicara tentang penyandang disabilitas, termasuk misalnya disabilitasnya adalah jenis tunadaksa, maka kita bisa bayangkan bahwa boleh jadi titik awal dari kekerasan seksual itu memang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, terlebih kekerasan fisik. Tapi boleh jadi kekerasan seksual itu didahului dengan penerapan modus grooming behavior. Sehingga sekali lagi membuat target terkelabui. Target tidak menyangka bahwa orang yang ada di samping dia itu sesungguhnya orang yang punya niat jahat terhadap dirinya. Barulah kemudian misalnya setelah korban terkelabui, korban terperdaya sehingga berbagi cerita-cerita hal yang sifatnya rahasia, pada titik itulah boleh jadi hal-hal yang sifatnya rahasia itu yang akan dimanfaatkan oleh pelaku untuk beralih dari menggunakan grooming behavior menjadi cara kekerasan secara psikis dengan memberikan ancaman, dengan memberikan tekanan ataupun intimidasi mental lainnya. Atas dasar itu, mari kita gabung bahwa kekerasan seksual
sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh penyandang disabilitas sekalipun, sepanjang si pelaku, si penyandang disabilitas memiliki kecakapan berpikir, kecakapan yang memungkinkan bagi dia untuk menerapkan siasat-siasat psikologis, baik itu berupa grooming behavior maupun kekerasan psikis guna menaklukkan target yang akan dijahatinya secara seksual. Jadi sebetulnya kita bisa saja membayangkan bahwa para penyandang disabilitas yang punya niat jahat Mm. justru akan memanfaatkan sedemikian rupa kondisi tubuhnya. Kondisi tubuh itulah yang secara ironis dimanfaatkan sebagai instrumen kejahatan untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan belas iba, untuk mendapatkan kepercayaan dari targetnya. Apakah hal ini luar biasa? Tidak. Pemanfaatan tubuh sebagai cara untuk menaklukkan target itu sangat sering dipakai. Laki-laki yang gagah, laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik, bisa saja kemudian memanfaatkan kondisi lahiriah mereka untuk mengincar korbannya. Jadi sekali lagi, betapapun orang menyandang disabilitas, termasuk tunadaksa sekalipun, tapi sepanjang dia memiliki kecakapan untuk berpikir, sehingga dia bisa menerapkan siasat-siasat psikologis untuk menaklukkan korbannya, maka siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, bisa saja melakukan pidana berupa kekerasan seksual. Lalu Bang, untuk ke korbannya nih, dampak untuk ke korban pelecehan seksualnya ini Bang, terutama jika pelakunya kan ini difabel gitu ya Bang. Gimana tuh dampak psikologis untuk si korbannya sendiri? Di Hazana Psikologi maupun psikiatri dikenal istilah PTSD, Post Trauma Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah stres sembarang stres, ini bukan stres biasa, tapi stres yang ditandai oleh guncangan yang amat sangat hebat yang dialami oleh orang-orang yang mengalami trauma. Nah, sebagian ilmuwan beranggapan bahwa istilah PTSD atau gangguan stres pasca trauma masih belum cukup representatif untuk memotret penderitaan kesengsaraan korban-korban kekerasan seksual. Karena para ilmuwan tersebut meyakini bahwa dampak psikologis yang dialami oleh para korban kekerasan seksual jauh lebih besar penderitaannya, jauh lebih dahsyat kesakitannya ketimbang trauma-trauma jenis lainnya. Karena itulah, alih-alih menggunakan istilah post-trauma stress disorder, sebagian ilmuwan itu memilih untuk menggunakan istilah RTS, Rape Trauma Syndrome, sindroma trauma akibat kekerasan seksual, terutama ruda paksa. Istilah ini sekali lagi digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka-mereka yang sudah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu anak-anak maupun dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, akan mengalami guncangan kejiwaan yang amat sangat dahsyat, yang tak terbandingkan, yang tidak bisa disamakan dengan trauma-trauma jenis lainnya. Mencakup baik itu penderitaan secara fisik, penderitaan secara psikis, dan juga penderitaan secara sosial. Oke, berarti memang harus diatasi ya, yang si korbannya ini ya Bang ya. Apa namanya Kebetulan dalam undang-undang dampaknya? tindak Mm-mm. pidana kekerasan seksual sudah tercantum sekian banyak bentuk intervensi yang harus dilakukan terhadap para korban kekerasan seksual. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang korban yang masih berusia kanak-kanak, yaitu di bawah 18 tahun. Kalau kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak, di sana sudah ada pasal tentang perlindungan khusus, yaitu perlindungan khusus bagi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Terus Bang Reza, bagaimana nih masyarakat dapat mengenali potensi potensi manipulasi oleh individu difabel yang tanpa menstigma bahwa seluruh seluruh difabel tuh bisa melakukan pemerkosaan seperti ini nih Bang. Kalau kita mengacu pada hasil studi bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual mengandalkan grooming behavior sebagai modus utama mereka, maka sesudah kita semua harus tetap menaruh kewaspadaan terhadap orang yang bertindak tanduk ramah, yang berperilaku santun, yang bertutur kata halus, bahkan termasuk orang-orang yang menggunakan kondisi tubuh mereka untuk menjahati kita. Jadi
jelas kita harus ekstra hati-hati terhadap orang yang sejak awal sudah memperlihatkan tindak tanduk atau perilaku kekerasan. Tapi jangan terkelabui, jangan terkecoh bahwa ternyata dalam sangat banyak kasus kekerasan seksual, modus utama yang digunakan oleh pelaku adalah cara-cara yang membuat kita sungguh-sungguh terlena dan nantinya akan terkejut luar biasa begitu kita tersadar bahwa kita sudah menjadi korban kekerasan seksual. Alhasil kita simpulkan saja, tetap waspada berhadapan dengan siapapun. Betul, waspada nih Bang, biar kita bisa hati-hati juga nih dengan siapapun, jangan gampang percaya sama orang ya. Ya, betul. Oke. Terlebih kalau kita merasa bahwa kita memiliki suggestibility yang tinggi. Suggestibility adalah istilah untuk menunjuk derajat kerentanan kita untuk menerima sugesti. Baik itu ujuk rayu, iming-iming, ancaman, tekanan, atau apapun sugesti yang datang dari pihak lain. Kalau kita merasa bahwa kita punya kerentanan pada aspek itu, memiliki suggestibility tinggi, maka sudah barang tentu ekstra hati-hati juga harus lebih tinggi. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas ya, termasuk IWAS sekalipun. Terkait kondisi tunadaksanya tentu kita bersimpati ya atas keterbatasan fisik yang dia punya. Tetapi kalau kita mengacu pada informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa IWAS ini kabarnya sudah memangsa sekian banyak orang, maka menurut saya IWAS ini tepat untuk kita sebut sebagai residivis. Jadi penyandang disabilitas sama kedudukannya di hadapan hukum. Saya tidak melihat pada kondisi disabilitasnya, tapi mengacu pada pernyataan Polri, saya punya alasan untuk khawatir betul bahwa IWAS ini adalah seorang residivis kekerasan seksual. Mungkin orang akan bertanya-tanya, apa dasarnya menyebut IWAS sebagai seorang residivis? Dia belum pernah bermasalah dengan hukum. Dia belum pernah masuk penjara sebelumnya. Nah, memang ada perbedaan definisi residivisme antara hukum dengan psikologi forensik ya. Kalau di dalam psikologi forensik, ada 4 definisi tentang residivisme. Salah satunya dalam konteks perbincangan kita ini adalah definisi residivisme sebagai sebuah re-offense, pengulangan perbuatan jahat. Jadi terlepas apakah seseorang berapa kali keluar masuk penjara, terlepas apakah seseorang sudah pernah atau belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya, namun sekiranya diyakini bahwa seseorang telah melakukan kejahatan berulang kali, berarti kita bayangkan juga korbannya lebih dari satu, maka praktis pengulangan perbuatan jahat itu memenuhi syarat bagi yang bersangkutan untuk disebut sebagai seorang residivis. Dengan demikian, sebutan residivis bagi IWAS tidak ditentukan berdasarkan argo keluar masuk penjara, tapi argonya ditentukan berdasarkan jumlah korbannya. Bahwa ada konon belasan orang yang sudah menjadi korban kekerasan seksual, tentu kita tidak lagi bisa memandang IWAS sebagai pelaku kejahatan kemarin sore, pelaku kekerasan seksual amatiran, tidak. Berhasilnya dia memangsa 15 orang, sekali lagi saya merujuk pada informasi dari pihak Polri, kita harus seharusnya memandang orang ini sebagai orang yang amat sangat berbahaya, residivis kelas kakap, yang sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlakuan ekstra. Kalau di sekian banyak negara, seorang residivis kekerasan seksual akan dikenakan 3 perlakuan. Hukuman penjaranya diperlama, dendanya dipertinggi, dan dimasukkan identitas serta fotonya ke dalam registrasi khusus. Dengan berstatus sebagai registered sexual offender, pelaku kekerasan seksual yang terdaftar, maka siapapun penghuni bumi akan bisa tahu siapa orang ini, di mana keberadaannya, ciri-cirinya seperti apa, dan tingkat kebahayaannya seperti apa pula. Ini ingin mengirimkan pesan kepada kita semua bahwa sekali lagi, semua warga negara sama di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Alhasil, siapapun warga negara, termasuk yang menyandang disabilitas, ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, apalagi berulang kali, kita harus ekstra waspada terhadap yang bersangkutan. Supaya tidak banyak lagi korban yang kena ya Bang ya. Dia harus Manfaatnya hmm, adalah mudah-mudahan para calon korban akan terlindungi dan hmm, juga pelaku akan mengalami efek gentar, tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat juga tidak akan meniru perbuatan jahat si pelaku. tuh oke.
Setuju sih, aku juga kayak oke, memang seharusnya harus sama ya Ya, hukumannya nih, gitu. sama di hadapan hukum. Oke Bang Reza, ini terima kasih banget nih analisanya Bang Reza nih, lengkap banget pokoknya.